Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Marlina, Magister Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu. Pada video kali ini izinkan saya untuk menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi. Modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak. Modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Guru memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Mereka adalah agen utama yang dapat membentuk lingkungan yang mendukung pembelajaran, pengembangan karakter, dan pengembangan sosial siswa. Dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi, guru dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi pertumbuhan siswa secara holistik. Berikut adalah penjelasan tentang peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah, terkait dengan konsep-konsep tersebut dan keterkaitannya dengan Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. 1. Disiplin positif adalah pendekatan yang menekankan pada penghargaan atas perilaku baik daripada pemberian hukuman atas perilaku yang tidak diinginkan. Guru yang menerapkan disiplin positif berfokus pada pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa, serta mendorong siswa untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka. Keterkaitan dengan Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara terutama konsep ing ngarso sung tulodo ing madio mangun karso tuturi handayani mendorong guru untuk menjadi teladan dan memberikan dukungan yang tepat. Disiplin positif sejalan dengan filosofi ini, di mana guru dihadapkan untuk memberi contoh dan membimbing siswa dengan cara membangun, bukan dengan paksaan atau hukuman. 2. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Motivasi perilaku manusia sering dikaitkan dengan konsep hukuman dan penghargaan. Guru dapat menggunakan penghargaan untuk memperkuat perilaku positif, sementara hukuman dapat digunakan dengan hati-hati untuk mengurangi perilaku negatif. Namun, pendekatan yang lebih positif adalah menggunakan penghargaan untuk mendorong siswa menunjukkan perilaku yang diinginkan. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak dihadapkan menjadi agen perubahan yang mendorong lingkungan belajar yang positif. Dengan memahami motivasi perilaku manusia, guru penggerak dapat menciptakan strategi pembelajaran yang memotivasi siswa melalui penghargaan yang membangun dan relevan dengan perkembangan siswa. 3. Posisi kontrol restitusi. Restitusi adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat perilaku negatif. Posisi kontrol restitusi menekankan pada pemulihan daripada pemberian hukuman. Guru yang mengadopsi pendekatan ini bekerja untuk membantu siswa memahami dampak perilaku mereka dan memperbaiki kesalahan mereka. Keterkaitan dengan visi guru penggerak. Visi guru penggerak menekankan pentingnya guru dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan suportif. Restitusi sebagai pendekatan membantu guru penggerak menciptakan lingkungan yang mendukung di mana siswa merasa aman untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas adalah nilai-nilai dasar yang dianut oleh semua anggota komunitas sekolah. Guru memainkan peran kunci dalam merumuskan dan menanamkan keyakinan ini kepada siswa. Dengan keyakinan yang kuat, siswa akan merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Keterkaitan dengan Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menganjurkan pendidikan berpusat pada nilai-nilai kebangsaan dan karakter. Dengan menanamkan keyakinan sekolah atau kelas yang selaras dengan nilai-nilai ini, guru berkontribusi dalam pembentukan karakter siswa yang berlandaskan pada budaya dan nilai-nilai kebangsaan. 5. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah konsep yang membantu siswa dalam proses pengambilan tanggung jawab atas perilaku mereka. Segitiga ini mencakup 3 aspek.
mengidentifikasi kebutuhan yang mendasari perilaku negatif, membantu siswa memahami dampak dari perilaku mereka, dan mendukung mereka dalam memperbaiki kesalahan. Keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak diharapkan memiliki peran sebagai mentor dan fasilitator dalam proses pembelajaran siswa. Segitiga restitusi memberikan kerangka kerja bagi guru penggerak untuk membimbing siswa dalam memahami dan memperbaiki perilaku mereka, yang merupakan bagian penting dalam pengembangan karakter dan pembentukan kebiasaan baik. Refleksi pertanyaan. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik untuk anak untuk melakukan kontrol diri dan membentuk kepercayaan diri, nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuannya mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulai yang dianut seseorang. Posisi kontrol, pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kebutuhan dasar, bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan hingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama-sama. Perubahan lainnya bahwa posisi kontrol saya yang selama ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah ternyata kurang tepat untuk mewujudkan disiplin, sehingga saya perlu merubahnya menjadi posisi kontrol manajer dan menerapkan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mempunyai keinginan untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan sebagai manajer. Terkadang sikap saya berbenturan dengan budaya sekolah yang terbiasa menghukum siswa sebagai langkah jitu membentuk disiplin. Maka dari itu saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. 4. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah saya merasa lebih tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus interdisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Saya juga merasa tertantang untuk menyusun strategi mensosialisasikan konsep budaya positif di kelas maupun di sekolah. 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang akan Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Saat saya memposisikan diri sebagai manajer dengan penerapan segitiga restitusi, saya merasa bangga dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya,
Saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun tahapan restitusinya tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan, serta sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atas kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik semua warga sekolah maupun stakeholder yang ada di kelas serta sekolah dan sarana prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sarana prasarana sekolah sangat menunjang untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.